Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan panen cabai rawit bara F1 yang ke-16 kali ya teman-teman. Ini penampakannya seperti ini. Masih dipetikan ke-16 kali. Memang untuk jenis cabai bara F1 untuk pohonnya tidak setinggi pelita 8 F1. Dan bagi teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Dipetikan ke-16 ini dapatnya berapa kilogram, dan kemudian kita juga akan mempersiapkan untuk proses pengolahan lahan baru untuk penanaman terong ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Penting diketahui untuk jenis cabai bara F1, ternyata setelah saya melakukan proses penanaman segala sesuatunya terbongkar sudah ya teman-teman. Jadi untuk jenis cabai bara F1 itu untuk kelebatan buahnya tidak terlalu lebat, dan untuk tinggi pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Hanya saja untuk cabai bara F1 ya teman-teman, untuk segi kekuatan daun memang untuk bara F1 itu lebih kuat ya teman-teman kalau dari daunnya. Tetapi untuk buah ya teman-teman, untuk buah lebih lebat pelita 8 F1, dan untuk proses ketahanan terhadap cuaca itu lebih cenderung ke pelita 8 F1 ya teman-teman, dibandingkan dengan bara F1. Nah, jadi kan kalau kita tidak menanam maka kita tidak akan tahu tentang kelebihan dan kekurangan setiap varietas cabai rawit hijau ya teman-teman. Maka dengan saya menanam cabai bara F1, kemudian pelita 8 F1 dan cabai bara lokal, maka itu semua dapat saya ketahui ya teman-teman. Dan kemudian jika ditanya secara langsung ya teman-teman, untuk proses penanaman cabai bara F1 dengan cabai pelita 8 F1, saya lebih suka untuk ke pelita 8 F1 ya teman-teman, dengan pembuktian seperti ini. Nah, ini juga saya sedang melakukan proses teman-teman, untuk di daerah teman-teman. Ini enak ya, jonghe dibuat lalaban kalau daerah saya, dan juga panen oyong. Kita juga panen pisang. Ini hari ini kita panennya macam-macam ya teman-teman. Panen oyong, panen pisang, panen jonghe, dan ini untuk lahan yang ini sisa pelita 8 F1 yang akan saya olah kembali. Dan kali ini juga saya panen terong Tropita F1 yang ke-20 kali ya teman-teman, dan panen bara F1 nya juga. Nah, ini ya teman-teman, untuk tampak kebunnya masih seperti ini, hijau. Dan insya Allah ke depan ini kita sedang melakukan proses persiapan pengolahan lahan baru. Kita proses penanaman, baik tanaman terong, tanaman cabai, ataupun tanaman orbi yang lain. Kita melakukan proses penanaman dengan area yang luas. Semoga berhasil ya teman-teman. Jadi kita tidak tanggung-tanggung ya, untuk sekarang kita akan melakukan proses persiapan lahannya dengan menggunakan alat berat seperti ini. Tujuannya ke depan kalau sudah rapih dan rata, kita untuk melakukan proses penanaman, baik pun melakukan proses pengairan atau irigasi, kita sudah bisa ya teman-teman. Dan setelah sampai rumah, ini tukang sayur sudah mengantri ya teman-teman. Jadi kita untuk proses penjualannya tinggal dibagi-bagi saja seperti ini. Ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo untuk terongnya. Cabainya ada yang 5 kilo, 4 kilo. Kita bagi-bagi saja seperti ini. Ini sudah siap ya teman-teman. Jadi untuk tips pemasarannya ya kita seperti ini, kita bagi-bagi. Kalau dijual langsung ke pengepul kan harganya beda, lumayan bedanya 5.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita dapat cabai rawit hijau kalau di pengepul sekarang 35, ini bisa 40.000 untuk ke pengecer ya teman-teman. Untuk pisangnya juga kita sudah langsung diangkut saja ya teman-teman. Jadi kalau di daerah saya sangat mudah untuk melakukan proses penjualan untuk jenis horti. Karena ada yang bertanya juga, katanya bang, kalau di daerah saya cabai rawit hijau itu tidak laku katanya.
Tapi untuk di daerah saya teman-teman, itu baik cabai rawit hijau ataupun terong Propita F1 seperti ini sangat laku ya teman-teman. Dan untuk harga terongnya sendiri sekarang adalah Rp8.000 per kilogram untuk jenis terong lalapnya. Dan ini sudah melakukan proses pemanenannya. Dan untuk cabai bara F1-nya, ini kisaran kalau kita jual ke pengepul adalah Rp35.000. Tetapi kalau kita langsung jual ke pengecer, sama seperti ke tukang sayur seperti itu, ini harganya kita sudah sampai Rp40.000 per kilogram ya teman-teman. Jadi setiap petani itu ketika melakukan proses penanaman dan merasa berhasil dan kemudian mendapatkan harga atau keuntungan, maka biasanya petani tersebut akan selalu cenderung membudidayakan hal yang sama. Artinya akan selalu menanam horti yang sama karena keuntungan tersebut ya teman-teman. Oleh karenanya maka seperti yang saya tanam, karena saya adalah sering mendapatkan keuntungan di proses budidaya tanaman cabai hijau seperti ini, jadi kita konsisten selalu menanam jenis cabai hijau seperti ini. Karena sebetulnya untuk proses penanaman yang lain pun bukannya tidak ya teman-teman. Saya sudah menanam cabai merah keriting, cabai kaliber, cabai yang lainnya, bisa disimak pada video-video sebelumnya. Tetapi untuk proses perawatan dan proses penanganan hama dan penyakit, juga proses kegampangan untuk proses penanamannya, saya lebih cenderung ke cabai rawit hijau. Karena disitulah dari area yang sedikit sekarang sudah bisa mengembangkan sampai luas untuk proses budidaya tanaman cabai ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ada keuntungan sedikit, kita tabung, ada keuntungan sedikit, kita tabung untuk proses perluasan lahan dan proses penanaman. Yang dulunya juga saya tempat katanya petani yang nggak kebeli mulsa atau petani hanya sedikit. Ya memang segala sesuatunya butuh proses. Untuk proses penanaman yang luas itu tidak harus ya teman-teman. Yang penting sekali lagi juga saya tekankan bahwa ilmunya dulu kuasai, baru setelahnya biasanya juga ada yang ingin gabung untuk proses penanaman. Kalau sudah ilmunya kita kuasai untuk proses penanaman horti apapun, kita sudah siap untuk melakukan proses penanaman dalam area yang luas ya teman-teman. Ya tetap semangat ya teman-teman untuk para petani di Nusantara. Semoga selalu sehat. Tanpa pangan yang cukup maka dan bangsa dan negara tidak akan maju. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.